Selanjutnya kita akan memasuki atau kita akan membahas proses AR yang berikutnya, yaitu proses AR2 ya. Nah, namun sebelumnya saya ada beberapa catatan, ada sedikit catatan terkait stationarity ya dari proses AR ya. Nah, pada AR1 tadi kan kita mengasumsikan bahwa YT itu stasioner ya. Nah, terus dari fakta bahwa YT stasioner, kita membuktikan bahwa jika YT stasioner, haruslah CV itu nilainya di antara -1 sampai 1. Kalau enggak nggak bisa ya. Jadi kalau V-nya itu lebih besar 1, maka YT itu tidak stasioner ya. Nah, tapi ternyata hubungan ini tuh berlaku bolak-balik. Jadi kita bisa membuktikan bahwa kalau si V itu di antara -1 sampai 1, maka YT itu akan stasioner. Nah, di sini dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan proses AR2, saya ingin menunjukkan pembuktian ini nih gitu ya. Pembuktian bahwa stationarity dengan nilai V yang di antara -1 sampai 1 itu berlaku bolak-balik. Nah, sekarang kita mulai dari proses AR2 dulu ya, dan kemudian si YT-nya itu setiap yang ada YT saya akan taruh di sebelah kiri ya gitu ya. Jadi di sini saya punya YT minus V1 YT min 1 plus V2 YT min 2 sama dengan ET ya, yang tersisa di sebelah kanan tuh ET. Nah, di sini kemudian saya akan mendefinisikan sebuah operator ya, namanya operator lag ya. Ini saya pakai warna kuning, yaitu lambangnya itu adalah sebenarnya lambangnya bisa apa aja ya, tapi saya pakai alpha ya gitu ya, lag operator ya. Jadi YT itu jadi YT min 1 ya. Jadi kalau saya pakai 2 kali ini menjadi YT min 1, terus di lag sekali lagi jadi YT min 2 ya, dan ini sama dengan kuadrat. Nah, akibatnya persamaan yang terakhir ini nih, yang persamaan 1 ini saya bisa ubah menjadi seperti ini nih. Operator identitas itu artinya tidak mengubah apa-apa gitu ya. V1 ini lag operator. Nih YT sama dengan ET ya. Jadi si I operator terhadap YT jadi ini ya, kemudian yang ini akan jadi ini, dan yang terakhir ini ke sini akan jadi ini ya. Jadi semoga cukup jelas ya kenapa saya bisa mendapatkan ini. Tapi saya hapus lagi biar tidak mengganggu. Nah, persamaan yang terakhir ini, persamaan yang saya kasih warna kotak kuning ini ya, saya akan ubah si lag operatornya itu, saya akan ubah dengan simbol X ya. Jadi 1 min V1X min V2X kuadrat, dan ini adalah apa yang disebut dengan persamaan karakteristik ya. Nah, kalau Anda ingat persamaan diferensial biasa, ketika kita berhadapan dengan persamaan diferensial biasa order 2 atau order 3, kan kita ada persamaan karakteristiknya. Nah, ini tuh mirip ya. Berikut adalah sebuah teorema yang akan kita pakai. Nah, teorema ini mengatakan bahwa YT adalah proses yang stasioner ya, jika dan hanya jika ya. Jadi sebenarnya di sini ada jika dan hanya jika ya. Jadi berlaku bolak-balik. Jika dan hanya jika akar dari persamaan karakteristik ya, persamaan karakteristik yang tadi gitu ya, mempunyai modulus yang lebih besar dari 1 ya, harus strictly lebih besar dari 1. Dan akar dari persamaan karakteristik ini mungkin bilangan kompleks ya. Jadi kita tidak peduli ya mau kompleks atau mau real, pokoknya akar dari persamaan karakteristik itu semuanya ya. Jadi semua akarnya itu harus punya modulus yang lebih besar dari 1 nih. Nah, pada kasus AR2 yang tadi, persamaan karakteristiknya itu adalah ini ya, dan akarnya itu bisa kita cari ya, akar dari persamaan karakteristik ini bisa kita cari, yaitu adalah ini nih, X. Ada 2 ya akarnya ya, min B ya, berarti V1 plus minus akar dari B kuadrat min 4AC kuadrat min 4AC berarti plus 4
V2 ya. Nih, dibagi 2 gitu ya. Sorry, saya salah ya. Ini yang jadi A-nya itu adalah ini ya, ini A, ini B-nya, ini C-nya. Berarti ini salah. B kuadrat berarti V1 kuadrat dikurangin 4AC. 4 kali 1 kali V2 sama ya. Ditambah 4 V2 dibagi 2A ya. Min 2A V2. Nah, ini adalah akar dari persamaan karakteristiknya. Dan akar dari persamaan karakteristik ini ya berarti si punya modulusnya harus lebih besar dari 1 ya. Berarti agar proses AR2 itu stasioner, kita harus punya kondisi ini nih gitu ya. Dan di sini saya tidak akan turunkan untuk sementara ini ya. Jadi untuk menjamin si mutlak dari X12 itu lebih besar dari 1 ya, ternyata si V1 dan V2 itu syaratnya tuh harus ini nih. Harus kurang dari 1, V2 kurang V1-nya itu harus lebih besar dari 1, dan mutlak dari V2-nya itu harus kurang dari 1. Jadi ada 3 syarat untuk V1 dan V2 agar persamaan karakteristiknya punya modulus yang lebih besar dari 1, dan kalau itu terjadi maka YT atau proses AR2 itu stasioner ya. Jadi ada 3 syarat yang membuat YT itu adalah proses stasioner ya. Dan di sini kita bisa menggunakan teorema ini untuk membuktikan yang tadi, yang AR1 ya. Jadi AR1 itu, kalau di AR1 itu kalian bisa coba cari persamaan karakteristiknya, dan itu stasioner tuh jika dan hanya jika V1-nya itu mutlaknya kurang dari 1 ya. Jadi bisa kalian coba sendiri nih untuk membuktikan ini nih dengan menggunakan teorema ini. Oke, sekarang kita akan menelaah lebih jauh tentang proses AR2 ya. Jadi pertama-tama kita akan cari min-nya. Dan di sini kita sudah kita anggap bahwa koefisien V1 dan V2 itu sudah memenuhi asumsi yang tadi gitu. Jadi sehingga Y1 proses YT itu adalah proses yang stasioner. Karena dia adalah proses yang stasioner, maka min-nya kan sudah terbukti konstan ya. Jadi kalau saya cari ekspektasinya, ekspektasi yang kiri sama ekspektasi yang kanan, min 2 ditambah ET, maka saya bisa dapatkan ini ya, mu V1 mu ditambah V2 mu ditambah 0 ya di sini. Atau dengan kata lain, kalau mu-nya saya faktorkan, ini menjadi 1 min V1 min V2 sama dengan 0 ya. Berarti di sini antara mu-nya yang 0 atau 1 min V1 min V2-nya sama dengan 0 ya. Atau V1 ditambah V2 sama dengan 1 ya. Tapi lagi-lagi karena syarat koefisien V1 dan V2 yang tadi, yang ini tuh tidak mungkin terjadi ya. Ini tidak mungkin terjadi karena tadi kan menurut agar si YT itu stasioner, V1 ditambah V2 itu harus kurang dari 1 ya tadi. Nah, oleh karena itu yang akan terjadi itu yang ini gitu ya. Akibatnya ekspektasi dari YT itu sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita akan menghitung bukan variansinya, tapi kita akan menghitung fungsi autokorelasinya dulu ya. Jadi kita akan menghitung fungsi autokorelasinya dulu. Jadi di sini yang akan saya lakukan itu adalah mengalihkan setiap ini kan persamaan ya. Jadi sisi kiri sama sisi kanan keduanya saya akan kalikan dengan YT min K ya. V1 min 1 YT min K ditambah V2 YT min 2 YT min K ditambah YT min K ya. Kemudian setelah saya kalikan, saya ekspektasikan kedua ruas ya. Jadi saya ekspektasikan ini, ekspektasi dari ini. Dan di sini lagi-lagi karena kovariansi dari YT sama YT min K itu kan sebenarnya ekspektasi dari YT dikali YT min K, tapi dikurangi ekspektasi dari YT dikali ekspektasi dari T min K. Tapi kan ini sama dengan 0 ya. Jadi akibatnya yang kita punya tuh hanya ini doang nih. Jadi ini bisa kita hapus.
Nah, karena sudah saya ekspektasikan, maka ini menjadi kovariansi YT, YT min K ya, gitu ya. Atau saya singkat menjadi gamma K ya. Nah, akibatnya yang ini pun menjadi V1 gamma K min 1. Ya, kemudian yang sebelah sini juga V2 gamma K min 2 ya. Dan yang ini adalah ET dengan YT min K kan saling independen ya, jadi mereka tidak berhubungan sama sekali, maka itu 0 ya. Jadi saya dapatkan persamaan ini nih. Dan K-nya itu mulai dari K-nya itu sebenarnya mulai dari 3 ya. Mulai dari 1 bisa nggak nih? Ya sama aja sih, mulai dari 1 juga nggak apa-apa. Kalau mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Oke. Dan persamaan yang terakhir ini akan kita bagi dengan gamma 0 ya. Gamma 0 itu kan variansinya ya. Jadi kita akan bagi dengan gamma 0, berarti gamma K dibagi gamma 0 itu menjadi rho K ya. Terus V1 gamma K min 1 dibagi gamma 0 itu rho K min 1. Ini rho K min 2. Nah, ini adalah kita dapatkan apa yang disebut dengan ini Euler equation ya. Nah, Euler-Walker equation itu adalah sebuah sistem persamaan dalam hal ini dua peubah ya gitu. Jadi walaupun K-nya ini dari 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi di sini kita bisa memilih K tertentu sehingga ini kita bisa ubah ini menjadi sistem persamaan dua peubah ya. Jadi misalkan saya pilih K-nya sama dengan 1, ini menjadi rho 1 sama dengan V1 rho 0 ditambah V2 rho min 2 ya. Rho min 2 itu kan sebenarnya kan YT min 1 dengan ketika K-nya 1 kan berarti korelasi antara YT min 2 dengan YT min 1 ya. Berarti itu kan sebenarnya rho 1 lagi sebenarnya ini ya. Jadi walaupun ini rho min 1 tapi ini karena nggak ada negatif jadi sebenarnya ini rho 1 lagi ya. Jadi ini ketika K nya sama dengan 1, terus ketika K sama dengan 2 ini menjadi ketika K sama dengan 2 ini menjadi rho YT dengan YT min 2 berarti rho 2 V1 dengan ketika K-nya 2 berarti rho 1 ditambah ketika K-nya 2 ini jadi rho 0 ya. Dan kita tahu rho 0 itu sama dengan 1 sih sebenarnya ya. Rho 0 kan sama dengan 1. Jadi ketika ini kita substitusikan ke sini nih, kita dapatkan nilai V1 ya. V1 kita dapatkan, kemudian ketika kita V1 dapatkan, ini tahu, V2 kita dapatkan ya. Dan V3, V4 dan seterusnya bisa kita lanjutkan terus ya dengan menggunakan persamaan rekursif ini ya. Jadi mirip dengan metode diskrit ya. Ini kan adalah persamaan rekursif dengan rho 1, rho 2 nya given, rho 3, rho 4 dan seterusnya bisa dicari ya.